wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah Harahap. Saya tinggal di Pasar Matanggor, Kecamatan Batangonang. Saya kuliah di IAIN Padang Sidimpuan. Dan saya mengambil prodi KPI. Dan di video kali ini saya ditugaskan untuk mempresentasikan tentang makalah saya yang berjudul Qaul Sahahabi. Nah, di makalah saya ini dosen pengampu saya ialah Pak Jilfaroni S.Sos IMA. Makalah saya dan Bapak ini mengajar dengan mata kuliah Ushul Fikih. Nah, saya diamanahkan untuk mempresentasikan makalah saya yang berjudul tadi Qaul Sahahabi. Nah, di sini saya ingin mengartikan Qaul Sahahabi. Qaul Sahahabi ini adalah pendapat para sahabat atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud pendapat sahabat adalah pendapat para sahabat tentang suatu kasus yang dinukil para ulama, baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum. Sedangkan ayat atau hadis tidak menjelaskan hukum terhadap kasus yang dihadapi oleh para sahabat. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, yang memberikan fatwa kepada orang banyak pada waktu itu ialah jamaah. Mereka itu mengetahui fikih ilmu, pengetahuan dan apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah tentang memahami Al-Quran dan hukum-hukumnya. Inilah yang menjadi sumber dari fatwa dalam bermacam-macam masalah yang terjadi. Beberapa orang perawai dan tabi'in merawikan dan membuktikan hadis sebagai ada di antaranya yang menulis riwayat di samping sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai perkataan sahabat. Perkataan sahabat yang mengenai suatu masalah dapat dijadikan hujah. Mereka sepakat tentang hukum mengenai suatu peristiwa. Mereka mengetahui rahasia-rahasia tasyari. Mengenai pendapat peristiwa yang sering terjadi mengubah dalil kepada dalil lainnya. Hampir semua literatur yang membahas tentang mazhab Sahahabi menempatkan pada pembahasan tentang dalil syarah yang ditolak seperti yang dilakukan Asnawi dalam kitabnya. Selanjutnya, dalam pengalian hukum ini, para mujtahid menemukan beberapa mashadir al-ahkam. Selain Al-Quran dan hadis, Abdul Wahab Khalaf menyebutkan setidaknya ada 11 sumber hukum yang telah disepakati oleh para ulama. Dan 4 dalil ini adalah Al-Quran,
pertama itu istihsan. Istihsan ini menurut bahasa berarti memperhitungkan sesuatu yang lebih baik atau adanya sesuatu itu yang jauh lebih baik atau mengikuti sesuatu yang lebih baik. Adapun menurut istilah, berpindahnya seseorang mustahid dari ketentuan qiyas jalil ataupun yang jelas kepada ketentuan qiyas kahfi atau yang samar. Yang kedua, maslahah mursalah. Maslahah mursalah ini terdiri dua kata yang berhubungan dan di mana keduanya itu membentuk sifat maushub. Jadi maslahah al-mursalah ini juga bisa disebut istihab. Istihab ini dimaksud dengan yang dipandang baik oleh akal dan sejalan dengan tujuan syarah dalam menetapkan hukum, namun tidak ada jumlah syarah yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syarah yang menolaknya. Yang ketiga, urf. Urf ini adalah sesuatu yang tidak asing bagi masyarakat karena telah menjadi kebiasaan ataupun menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Yang keempat, istihab. Istihab ini adalah tetapnya ataupun hukum sesuatu selama belum ada dalil yang merubahnya. Sedangkan menurut Imam Ibnu al-Subki mendefinisikan istihab sebagai ketetapan hukum atas masalah hukum. Yang kedua, berdasarkan hukum yang pertama karena tidak ditemukan dalilnya dan orang yang bisa merubahnya. Yang kelima, syar'u man qabalana. Syar'u man qabalana ini menurut kataan Ali bahwa jumlah mahar yang terkecuali adalah 10 dirham. Perkataan Anas bahwa paling sedikit haid seorang wanita ialah 3 hari, sedangkan paling banyak adalah 10 hari. Yang kedua, contoh tersebut ditolak oleh beberapa ulama tersebut ditolak oleh beberapa ulama Syafi'iyah bahwa hal-hal tersebut adalah permasalahan yang bisa dijadikan berbeda ataupun kebiasaan masing-masing. Ketiga itu, perkataan sahabatnya yang disepakati oleh sahabat lainnya. Dalam hal ini, perkataan sahabat adalah hujjah karena masuk dalam kategori ijma'. Yang keempat, perkataan sahabat yang tersebar di antara para sahabat lainnya dan tidak diketahui ada sahabat yang mengingkarinya atau menolaknya. Adapun Abu Jahram menambahkan beberapa poin mengenai macam-macam kaul al-sahabi yang di atas tadi. Abu Jahra ini menambahkan 5 poin. Yang pertama itu, apa yang disampaikan sahabat itu adalah suatu berita yang didengarnya dari Nabi, namun tidak bisa dijelaskan bahwa berita itu sebagai sunnah Nabi. Yang kedua, apa yang disampaikan sahabat itu sesuatunya dia dengar dari orang yang pernah mendengarnya dari Nabi. Akan tetapi tidak ada penjelasan dari orang-orang tersebut bahwa yang didengarnya itu berasal dari Nabi. Yang ketiga, apa yang disampaikan sahabat itu adalah hasil. Yang ketiga, apa yang disampaikan
dalam hal ini, yaitu satu, pendapat sahabat yang berada di luar lingkup istihad, masalah ta'abbudi atau hal yang lain secara qadhi berasal dari Nabi. Secara terang tidak disebutkan berasal dari Nabi dapat menjadi hujah bila terdapat dua pendapat atau lebih yang berbeda dalam bentuk ini, maka diselesaikan dengan cara ataupun metode yang lazim dan yang berlaku. Yang kedua, pendapat sahabat dalam lingkungan istihad dan bukan dalam bentuk tafik tentang kehujahannya tergantung untuk siapa pendapat sahabat itu. Diberlakukan para ulama sepakat bahwa pendapat sahabat dalam bentuk ini menjadi hujah dalam sesama sahabat lainnya, baik dia seorang imam atau hakim atau mudfi. Pengguna mazhab kaul al-sahababi oleh para imam mazhab. Para imam mazhab yang keempat sepakat menjadikan kaul al-sahababi sebagai rujukan terhadap masalah-masalah yang bukan merupakan wilayah istihad. Sebab dalam masalah-masalah bukan merupakan wilayah istihad, kaul al-sahababi dipandang berkedudukan sebagai al-khabar at-takhwifi. Adapun sumber hukum istihad yang pokok Abu Hanif, yaitu apabila tidak terdapat dalam Al-Quran, ia merujuk pada sunnah Rasulullah dan akan tetapi kami tidak akan beralih dari pendapat mereka kepada selain mereka. Yang kedua itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata dalam kitab Al-Risalahnya sebagai berikut: suatu ketika kami menjumpai para ulama mengambil pendapat seorang sahabat, sementara pada waktu yang lain mereka meninggalkannya. Mereka berselisih terhadap sebagai pendapat yang diambil dari para sahabat. Kemudian para seorang teman diskusinya bertanya, bagaimanakah sikap Anda terhadap hal ini? Dia menjawab, jika kami tidak menemukan dasar-dasar hukum dari Al-Quran, maaf, saya ulang. Dia menjawab, jika kami tidak menemukan dasar-dasar hukum dari Al-Quran, sunnah, ijma, dan sesamanya, maka kami mengikuti pendapat salah seorang sahabat. Kitab Al-Um berkata, dan maaf saya ulangi, dan di dalam kitab Al-Um berkata, jika kami tidak menjumpai dasar-dasar hukum Al-Quran sunnah, maka kami kembali kepada para pendapat sahabat atau salah seorang dari mereka. Kemudian jika kami harus bertaklid, maka kami lebih senang kembali mengikuti pendapat Abu Bakar. Keterangan di atas menunjukkan bahwa dalam menetapkan hukum pertama, Imam Syafi'i mengambil dasar dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian pendapat yang telah disepakati oleh para sahabat. Setelah itu pendapat yang telah diperselisihkan tersebut tidak mempunyai
mempunyai hubungan yang kuat dengan Al-Quran dan hadis, maka dia mengikuti apa yang dikerjakan oleh Khalaf ar-Rasyidin. Karena pendapat mereka adalah masyhur dan pada umumnya sangat teliti, maka kami lebih senang kembali mengikuti pendapat Abu Bakar. Keterangan di atas menunjukkan bahwa dalam menetapkan hukum pertama, Imam Syafi'i mengambil dasar dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian pendapat yang telah disepakati oleh para sahabat. Setelah itu pendapat yang telah diperselisihkan tersebut tidak mempunyai hubungan yang kuat dengan Al-Quran dan hadis, maka dia mengikuti apa yang dikerjakan oleh Khalaf ar-Rasyidin. Karena pendapat mereka adalah masyhur dan pada umumnya sangat teliti. Yang ketiga ini Imam Maliki bin Anas. Demikian juga Imam Maliki radhiyallahu anhu dalam kitabnya Al-Muwatta. Banyak sekali hukum-hukum yang didasarkan pada fatwa-fatwa sahabat. Metode ijtihad Imam Maliki bin Anas ialah Al-Quran, hadis, ijma', at-tasar, qiyas, maslahah mursalah, perkataan sahabat. Bila dibandingkan dengan Imam Abu Hanifah ataupun aliran Kufah, mazhab Imam Maliki mewakili aliran Hijaz. Lebih banyak berdasarkan hadisan atau azhar, lebih sedikit menggunakan versi rayu atau kias. Yang keempat, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mengutamakan metode al-hadis Imam Ahmad bin Hanbal mengutamakan metode al-hadis dalam bertisbah. Adapun sumber hukum yang dijadikan sebagai landasan yaitu Al-Quran, Sunnah, qaul sahabi yang tidak bertentangan, hadis mursalah ataupun hadis Quran, hadis ijma', at-tasar, qiyas, maslahah mursalah, perkataan sahabat. Bila dibandingkan dengan Imam Abu Hanifah ataupun aliran Kufah, mazhab Imam Maliki mewakili aliran Hijaz. Lebih banyak berdasarkan hadisan atau azhar, lebih sedikit menggunakan versi rayu atau kias. Yang keempat, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mengutamakan metode al-hadis Imam Ahmad bin Hanbal mengutamakan metode al-hadis dalam bertisbah. Adapun sumber hukum yang dijadikan sebagai landasan yaitu Al-Quran, Sunnah, qaul sahabi yang tidak bertentangan, hadis mursalah ataupun hadis dhaif qiyas. Imam Hanbal lebih mengutamakan hadis mursalah atau hadis khalif daripada qiyas, sebab beliau tidak akan menggunakan qiyas kecuali dalam keadaan sangat terpaksa. Demikian
Demikian juga hal dengan kaul sahabi. Beliau tidak menyukai fatwa bila tanpa didasarkan pada atsar. Apabila dalam Al-Quran dan Sunnah tidak didapati dalil yang dicari, maka beliau menggunakan fatwa para sahabat dan tidak akan memperselisihkan di antara mereka. Namun, jika tidak ditemui dalam fatwa tersebut, maka beliau menggunakan hadis mursalah dan dhaif. Dan bila masih juga tidak ditemukan, beliau barulah mengkiaskannya. Sekian hasil presentasi saya. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.